Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Pertama-tama, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Sosio Olivia Maranggu Tapera. Saya NPM-nya 4525210028 dengan Prodi Teknik Informatika. Di sini, saya akan menjelaskan materi string, yang dimana contoh perintahnya yaitu perintah atoy dan juga atof. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Dr. Sri Rezeki Chandra. String itu apa sih? String itu adalah tipe data yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah karakter di dalam suatu program. Yang dimana karakter-karakter itu ada huruf, angka, dan juga spasi. String ini juga sering digunakan buat teks, alamat, pesan, maupun data-data yang lainnya. Di sini, di sini ada atoy dan juga atof. Atoy dan atof ini adalah pilihan menunya, yang dimana pengguna bisa memilih kalau mereka mau kalau mereka disuruh sama program untuk menginput sebuah angka dalam bentuk string dan dikonversikan ke bilangan integer, itu adalah atoy. Sedangkan yang menggunakan angka desimal dalam bentuk string yang dikonversikan ke dalam bilangan float itu atof. Contoh programnya ada di sini. Nah, ini contoh program yang saya buat. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yang dimana ada include IO stream. Include IO stream ini tuh adalah supaya kita bisa memakai scene dan cout dengan mudah. Sedangkan include stdlib h ini tuh karena di dalamnya tuh ada fungsi atoy dan juga atof, eh, makanya kita harus memakai ini untuk mempermudah juga nih untuk memakai cout dan juga scene-nya ini. Using namespace std itu untuk memulai programnya. Sedangkan inman ini tuh sangat diperlukan sekali karena kalau nggak ada inman ini kita nggak akan bisa memulai program karena ini tuh udah menjadi fungsi utama. Di sini ada buka kurawang. Ini juga sangat penting dan di sini ada tutup kurawang. Fungsinya apa? Untuk memulai dan untuk mengakhiri sebuah program. Di sini ada variabel C, C pilih. Ini tuh untuk menginput pilihan menunya. Menunya apa? Menunya itu adalah atoy dan juga atof. Nah, char CSTR. Di sini ada angka 100. Dalam kurungnya 100. Itu untuk memasukkan angkanya. Bebas angka mana aja, mau 10, 5, 7, apapun itu. Karena di sini udah dikasih batasnya, yaitu 100. CL, menu konversi string, NDL. Tujuan cout dari sini sampai sini itu untuk mempercantik atau untuk memperapih pengguna dalam menjalankan programnya. Jadi biar kita bisa gampang, oh yang pilihannya nomor 9 itu atoy, kalau itu atof. Itu untuk mempermudah tampilan di program yang sedang dijalankan. Nah, di sini si out pilih menu. Ini adalah tampilannya. Di sini ada scene saya pilih. Itu biar di saat kita pilih menu di sini, kita masukin di dalam programnya variabel ini itu supaya keluar mau apa nih, misal 9. Oh iya. Nah, terus kita enter lagi. Scene ignore. Setelah kita enter ke bawah, muncullah ini semua. Ya, ini. Ini juga untuk scene ignore ini tuh untuk em, memberhentikan. Jadi biar nggak terjadi looping, sama seperti break. Switch variabel pilih. Kita memasukkan buka berulang, dan di sini ada tutup berulang. Karena kita memulai dan kita mengakhiri supaya lebih rapi aja fungsinya. Di sini ada case 9, yang dimana
9 itu atoy, 10 itu atof. Pada saat kita sedang menjalankan program, pilih menu, misal 10, muncullah atof. Muncullah atof. Kita enter, get line. Dari get line, akan muncullah hasilnya. Nah, kenapa di sini ada atoy CSTR dan MDL? Karena untuk hasilnya, saya akan di sini. Di sini angka, kita masukkan angka berapa, misal 2. Maka kita enter, hasil konversinya otomatis akan 2 juga. Itu fungsi getLine. Break untuk menghentikan. Misal, seperti ini. Nih. Di sini, saya memasukkan menu 9. Wah, tidak kelihatan, guys. Oke. Saya memasukkan menu 9. Muncullah Atoy. Nah, pada saat muncul Atoy, tidak langsung muncul semua ini. Tidak langsung muncul semua ini. Tidak. Tapi, pilih menu, enter. Munculnya akan masukkan angka dulu. Karena yang di program ya, di programnya ini ada getLine. Ada getLine ini fungsinya nih untuk kalau kita enter hasilnya ada. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai getLine, kalau kita nggak pakai getLine, kemungkinan yang terjadi itu nggak akan keluar apapun. Hasilnya nggak akan keluar. Kita lanjut di hasil programnya. Di sini tuh saya pilihnya random aja 24. Saya terus enter karena getLine tadi hasilnya adalah 24 juga. Nah, di bawahnya ada lagi nih. Kok ada pilihan menu lagi nih di antara semua nih? Karena yang tadi break, break. Jadi kita bisa kayak misalnya kita kepo, duh kalau misalnya yang atau kayak gimana ya? Angka desimal nih, hasil konversi floatnya itu kayak gimana? Kita enter, kita enter break ini untuk memberhentikan. Tapi kita juga bisa enter langsung dan akan muncullah pilihan menu kayak gini tadi. Itu. Hmm, Nah, di sini ada menu konversi string yang dimana menu tidak tersedia. Itu karena tidak ada pilihannya di pilihan menu. Di pilihan menu tidak ada angka 11. Tidak ada pilihan 11 dalam programnya. Kenapa bisa terjadi menu tidak tersedia? Karena ini memakai default. Itu untuk menjelaskan bahwa menampilkan nih menu tidak tersedia. Itu fungsi default. Karena menunya tidak valid, tidak ada di apa di pilihan, jadinya tampilannya seperti ini. Menu tidak tersedia. Nah, lanjut. Sini ada pseudocode-nya. Dalam deklarasi variabel, saya pilih itu sebagai integer. CSTR adalah string. Deskripsinya, nih, akan ditampilkan menu konversi string. Dan juga ada input cpilih, tadi in cpilih. Terus kita pilih nih berdasarkan cpilihnya nih, karena kan di dalam cpilihnya itu, di dalam itu ada fungsi atoy sama atof kan. Misal 9, yang bikin 9 tuh ada terus ada input stringnya itu apa nih? Konversinya tuh akan menggunakan dari integer menggunakan atoy. Terus hasil konversinya itu integer. Terus breaknya itu untuk memberhentikan. Begitupun selanjutnya. Nah, di sini ada algoritmanya dari awal sampai akhir. Kalau secara kalimat, kita mulai programnya nih. Kita mulai programnya. Terus habis itu kita deklarasiin variabelnya. C pilih sama C string. Nih, string. Terus habis itu ditampilin lah menu konversinya, stringnya. Itu atoy dan atof. Kita masukin
memasukkan pilihan menunya, terus disimpan pada variabel cpilih. Jadi dalam variabel cpilih itu udah tersimpan nih menunya, atau sama atau ini, atau dan atau. Terus habis itu diproses lah menggunakan switch case. Seperti tadi, case 9 nih, case 9 dan case 10. Nah, berdasarkan nilai cpilih, dipilihlah tuh. Nah, muncullah case 9. Programnya minta nih masukin angkanya dalam bentuk string. Di situ muncullah bilangan integernya pakai fungsi toy. Nah, setelah dikonversi, muncullah hasilnya ke layar, hasil konversi integernya. Begitupun juga sama case 10. Tapi case 10 angka desimal, tapi dalam bentuk string juga. Cuman dikonversi menjadi bilangan float menggunakan fungsi atau lalu akan ditampilkan tuh hasil konversinya, konversi bilangan floatnya ke layar. Sedangkan pada default nggak ada menu yang valid tuh, menu tidak tersedia. Contoh tadi di sini adanya di program case 9 dan case 10. Sedangkan menu yang tidak tersedia itu adalah 11. Jadi itu disebut menu tidak tersedia. Lalu program dinyatakan selesai. Baik, itu saja hasil tugas besar saya dengan materi string, dengan contoh perintah atau dan juga atau beserta dengan program, hasil programnya, pseudocode-nya, dan juga algoritmanya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.